Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Masih ingat dengan saya? Nurse Rizal ya? Iya betul Pak, nama saya Nurse Rizal. Alhamdulillah jika masih ingat. Terus hari ini Bapak sudah makan siang? Sudah. Sudah. Apakah habis Pak porsinya? Kenyang sih, tapi saya merasa nggak nyaman tadi pas setelah selesai makan. Soalnya saya melihat banyak makanan saya yang berjatuhan. Lalu bagaimana perasaan Bapak setelah makan siang tadi? Rasanya sayang aja makanannya jadi terbuang-buang. Oh jadi seperti itu. Lalu apa yang Bapak lakukan ketika situasi itu? Ya, saya cuma bisa melihat makanannya jatuh. Nah, bagaimana kalau sekarang siang hari ini kita berbincang-bincang terkait dengan masalah yang Bapak hadapi ini, perasaan yang tidak nyaman, perasaan tidak senang ketika Bapak makan tapi kok makanannya berjatuhan. Kemarin kan kita sudah belajar terkait dengan perawatan diri berupa mandi dan juga berhias, bagaimana berpakaian, bagaimana menyisir rambut. Sekarang mungkin ada kaitannya Pak dengan hal itu. Tujuannya supaya nanti Bapak bisa mengenali sebenarnya pada saat Bapak makan ini ada masalah apa, kenapa bisa makanannya berjatuhan, terus kenapa bisa menyebabkan Bapak merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, untuk waktunya kira-kira mau berapa lama Pak? 25 menit aja. 25 menit ya Pak ya. Untuk tempatnya mau di mana? Di sini atau di tempat lain Pak? Tempatnya di sini aja. Oke, ya udah. Berarti kita berbincang-bincangnya di sini saja selama 25 menit. Iya Mas. Baik Bapak, tadi Bapak mengatakan makanannya berjatuhan saat Bapak makan. Terus membuat Bapak merasa tidak nyaman, merasa tidak senang, sayang makanannya terbuang-buang. Nah Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi, kenapa bisa seperti itu Pak? Maksudnya, kenapa bisa makanannya jatuh dan lain sebagainya? Iya Mas, jadi tadi pas makan kan banyak makanan yang jatuh, tapi itu nggak saya sengaja. Pas saya lihat jadi sayang makanannya terbuang-buang. Rasanya jadi nggak nyaman aja. Oh jadi seperti itu Pak. Memangnya pada saat Bapak makan itu bagaimana? Saya biasanya makan pakai tangan Mas, karena ya lebih bagus katanya kalau pakai tangan. Oh jadi Bapak lebih suka makan pakai tangan ya Pak ya? Bapak tidak pakai sendok atau garpu? Tidak. Lalu bisa Bapak mencontohkan bagaimana ketika Bapak makan dengan tangan? Saya kalau makan itu ya begini, saya ambil makanannya baru saya makan. Oh jadi seperti itu, Bapak makan pakai tangan seperti ini. Ya Pak. Nah maka daripada itu alangkah baiknya kita mungkin bisa belajar terkait dengan tata cara makan yang baik. Nah, apakah Bapak tahu tata cara atau adab ketika kita hendak makan? Bisa Bapak sebutkan apa saja itu? Yang saya tahu baca doa sebelum makan, terus makan pakai tangan kanan, terus baca doa lagi setelah makan. Oke, baik Bapak. Jadi apa yang sudah Bapak sampaikan sudah benar ya Pak ya. Nah sekarang kondisi Bapak ini mulai dari Bapak bilang makanan berjatuhan, kemudian Bapak menjadi tidak senang, tidak nyaman, sayang makanannya terbuang, terus tadi makan pakai tangan. Nah sepertinya di sini ada sedikit masalah terkait dengan cara makan Bapak.
Nah, hal ini berkaitan dengan perawatan diri Pak yang kemarin kita pelajari bersama. Nah, sekarang bagaimana kalau kita belajar Pak cara makan yang baik, Iya, supaya boleh. nanti ketika makan sudah tidak berjatuhan lagi, supaya lebih rapi lagi, seperti itu. Bisa dimengerti? Iya, saya mengerti. Pak. Kalau begitu kita mulai ya Pak ya. Iya, bisa. Kalau begitu saya ambil dulu alat makannya supaya kita bisa praktik langsung ya Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa mencoba bagaimana cara melakukan makan dengan baik seperti itu. Sebentar ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Nah, di sini saya ada snack untuk siang hari ini. Nanti kita sambil praktekkannya pada saat makan snack ini. Oke. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan adab atau tata cara makan yang baik. Tadi Bapak mengatakan harus baca doa, kemudian makan pakai tangan kanan, terus ditutup lagi pakai doa. Nah, itu sudah betul, Pak. Nah, jadi di dalam Islam kita diajarkan adab atau tata cara yang baik ketika hendak makan. Setidaknya ada 5 poin penting yang harus kita ingat, Pak. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Nah, cuci tangan, kedua tangan kanan dan juga kiri. Nah, karena kita sedang ada di ruangan, kita bisa pakai hand sanitizer, Pak. Nah, jadi ini pengganti air dan sabun. Nah, cara menggunakannya nanti ada 6 langkah cara cuci tangan. Yang pertama, kita basuhkan tangan pada bagian telapak dan digosokkan. Nah, kemudian pindah ke punggung tangan. Nah, kemudian sela-sela jari seperti ini. Nah, kemudian gerakan mengunci untuk membersihkan ujung-ujung jari, Pak. Nah, bergantian. Nah, kemudian gerakan memutar ibu jari bergantian juga. Kemudian ujung-ujung jari ditaruh di telapak tangan bergantian. Oke. Selesai. Kita sudah selesai cuci tangan. Tangan kita sudah Bersih. seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, bisa dimengerti, Pak? Iya, bisa. Oke. Boleh disebutkan kembali ada berapa tadi langkah cuci tangan? Ada 6. Oke, bisa sambil dipraktikkan kita sama-sama ya. Mulai dari telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, ibu jari, ujung jari, pergelangan, selesai. Wow, Bapak hebat sekali. Bapak pernah belajar terkait dengan 6 langkah cuci tangan ini? Iya. Alhamdulillah. Berarti tahap pertama kita sudah selesai. Selanjutnya adab yang kedua yaitu membaca doa. Betul sekali, Pak. Apakah Bapak tahu doanya seperti apa? Iya, saya tahu. Bisa dibacakan? Allahumma barik lana fima razaqtana wakina azabannar. Iya, betul sekali. Jadi Bapak sudah hafal ya doa sebelum makan. Iya. Selanjutnya, adab yang ketiga, makan dengan baik. Nah, di sini kita belajar 2 cara, Pak. Ada yang memakai alat makan. Di sini ada sendok dan juga garpu. Nanti juga Bapak belajar makan dengan tangan, tapi dengan cara yang baik. Nah, karena tadi Bapak bilang makanannya berjatuhan ketika Bapak makan dengan tangan. Oke. Nah, di sini saya punya sendok dan juga garpu. Nah, ini sendoknya, kita taruh sini. Kemudian ini garpunya. Nah, saya letakkan dulu ini di sini. Nah, seperti ini. Apakah Bapak bisa menggunakannya? Tidak terlalu bisa. Coba Bapak disilahkan. Jadi Bapak penggunaan sendok dan garpu, biasanya tangan kanan memegang sendok,
Kemudian tangan kiri memegang garpu. Nah, sendok ini alat makan utama yang akan membawa makanan dari piring ke mulut. Terus nanti garpu ini fungsinya supaya makanan itu tetap berada di atas sendok atau berfungsi mengarahkan makanan supaya bisa naik ke sendok. Kalau misalkan makanannya seperti ini, bisa langsung pakai garpu, Pak. Nah, jadi diambil kemudian ditusuk dan dimakan seperti itu. Bisa dimengerti? Iya. Oke. Sekarang sudah selesai dengan sendok dan juga garpu. Sekarang kita belajar pakai tangan. Nah, tadi Bapak bilang makannya ambil langsung pakai tangan ya. Nah, itu kurang tepat, Pak. Supaya makanannya tidak jatuh, kita ambilnya sedikit demi sedikit menggunakan ujung jari. Bisa 3 jari, telunjuk, jari tengah dan juga jempol 3, atau bisa juga pakai semuanya, tapi hanya bagian ujung jari. Nah, yang kita pakai itu, Pak, dari pertengahan sampai ujung saja. Jadi usahakan makanannya nggak sampai kena telapak tangan, supaya nanti ketika kita mengambil dia tidak terjatuh, Pak. Nah, tadi kita sudah cuci tangan, sekarang saya contohkan dulu cara mengambilnya. Karena ini dia ada bentuknya dan mudah digenggam, ya kita cukup 3 jari seperti ini. Ambil. Nah, 3 jari seperti ini ya, atau bisa juga 5 jari seperti ini kalau takut jatuh. Nah, kemudian kita makan deh. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti, Pak? Iya, bisa. Oke. Nah, tadi kita ketika makan pakai tangan yang harus diperhatikan apa, Pak? Oh, Bagaimana caranya? makan bisa pakai 3 jari atau lebih. Terus pakainya cuma ujung-ujung jari. Iya. Sekarang coba Bapak praktekkan. Diambil makanannya, diambil buahnya. Iya, bagus sekali ya, Pak ya. Oke, sudah bisa berarti. Nah, kita udah selesai nih tahap ketiga, makan dengan baik. Nah, yang harus diperhatikan juga makannya jangan terburu-buru. Jadi kita menikmati makanan santai saja ya, Pak ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Nah, di sini kita usahakan tidak makan terlalu banyak. Jadi kita berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau misalkan porsinya memang sudah diatur, dihabiskan itu lebih baik, Pak. Nah, terutama kan makanan ini berfungsi untuk menjadi energi Bapak supaya Bapak bisa semangat, supaya nanti bisa cepat sembuh. Iya. Oke. Kemudian yang kelima, kita menutup dengan membaca doa dan kembali cuci tangan. Nah, apakah Bapak tahu doa setelah makan? Bisa dibacakan, Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Amin. Oke, berarti bagus sekali Bapak ya. Bapak sudah tahu cara cuci tangan tadi yang 6 langkah. Kemudian Bapak sudah tahu doa sebelum makan, doa setelah makan, dan tadi kita sudah belajar tata cara makan yang baik. Oke. Sekarang bagaimana perasaannya, Pak, setelah kita belajar terkait dengan tata cara makan yang baik? Alhamdulillah jadi lebih tenang karena udah tahu cara makan yang baik supaya makanannya tidak jatuh lagi. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak kita sudah selesai untuk latihannya. Kira-kira apakah Bapak masih ingat tadi kita belajar tentang apa, Pak? Tadi kita belajar cara makan yang baik. Kemudian langkah-langkah atau adab atau cara makan yang baik ada berapa, Pak? Bisa Bapak sebutkan? Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama kita cuci tangan, terus baca doa, makan dengan baik pakai tangan kanan, terus tidak terburu-buru ketika makan, tidak berlebihan, dan baca doa. Ada berapa langkah cuci tangan yang baik dan benar? Ada 6. Betul. Sekarang kita praktekkan lagi Bapak ya, sambil pakai gerakan. Ya. Oke. Saya lihat ya. Terus punggung, sela-sela,
gerakan mengunci, ibu jari, terus ujung jari. Udah. Betul, Pak. Kemudian ketika kita sudah mulai makan, ada sendok dan juga garpu. Bagaimana cara memegangnya, Pak? Makan pakai sendok dan garpu. Sendoknya di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Ya, silakan dicontohkan. Iya. Betul. Kalau makan pakai tangan bagaimana, Pak? Makan pakai tangan bisa 3 atau 5. Terus pakainya ujung jari. Iya. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita makan apa? Tidak makan berlebih-lebihan, tidak terburu-buru. Iya, betul. Hebat sekali. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini latihan kita terkait dengan makan yang baik, tata caranya, adabnya sudah kita lakukan bersama. Nah, bagaimana kalau latihan kita pada kesempatan kali ini kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Bapak? Iya, boleh. Mau? Oke. Kira-kira dalam satu hari Bapak mau belajar cara makan yang baik berapa kali? 1 kali 1 hari. 1 kali. Oke, kira-kira di jam berapa, Pak? Di waktu makan Oke, aja deh. di jam makan ya. Oke. Makan siang. Iya, waktu siang. Oke. Jadi kita nanti tambahkan ya, Pak ya, di jadwal hariannya. Nah, berarti sudah ada 3 latihan yang Bapak sudah pelajari terkait dengan perawatan diri. Pertama mandi, kemudian yang kedua apa, Pak? Berpakaian rapi, berhias. Ya, jadi merapikan pakaian, kemudian merapikan rambut. Kemudian yang terakhir tadi tata cara makan dengan makan. baik. Ya, betul sekali. Alhamdulillah untuk hari ini berarti kita sudah selesai latihannya. Nah, bagaimana kalau besok kita ketemu lagi? Nanti kita bantu, Pak, latihan lagi yang 3 latihan ini karena sudah masuk ke dalam jadwal harian Bapak. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada, saya kembali ke nurse station. Ini makanannya boleh dihabiskan. Nanti saya kembali lagi untuk melihat apakah makanannya, snacknya sudah habis, ya Pak ya. Kalau begitu saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.